Ininya kenapa kita mesti belajar untuk minimalism trading, karena less is more ya. Jadi dengan cara kita mengurangi jumlah transaksi kita, justru malah hasilnya akan semakin baik gitu. Jadi banyak sekali orang yang fokus tradingnya jangka pendek banget, sedangkan sebenarnya kalau buat saya pribadi yang memberikan cuan selama bertahun-tahun, beberapa tahun terakhir ini adalah strategi super trader atau menggunakan jangka menengah gitu ya. Kalau 2020 ini ditambah investasi. Apakah minimalism is a toxic? Ada pendapat yang mengatakan bahwa minimalism itu a toxic loh, because it encourage you to only focus on having what you need. Artinya bikin kamu jadi nggak kepengen untuk mengejar mimpi atau jadi menyingkirkan opportunity. Jadi kamu nggak mau lihat opportunity lagi. Anyway, bukan itu yang saya maksud. Jadi Anda tahu bukan itu yang saya maksud. Jadi kalau misalkan ada opportunity, kita masuk juga. Tapi kalau misalkan marketnya lagi kurang bagus, ya kita menahan diri untuk nggak masuk. Nah, tipsnya yang pertama untuk minimalism trading adalah beli untuk rentang waktu lebih besar. Jangan terlalu fokus pada jangka pendek, apalagi scalping, day trading itu sangat berisiko sekali ya. Scalping atau day trading sangat berisiko sekali, di mana harga saham bergerak sangat cepat sekali. Kalau Anda ngikutin orang, misalkan Anda ngikutin, beli saham ini, sahamnya udah naik, Anda beli di atas, kemudian sore hari dia turun. Nah, kuncinya adalah kita fokus untuk rentang waktu yang agak gede. Nah, ini contohnya Sido. Sido ini hari ini tadi udah turun di sini. Ini kalau short term trading, ini udah kena stop loss. Tapi karena kita masukin ke super trader, rentang stop lossnya agak gede. Ada yang nanya, kok stop lossnya super trader gede banget sih? Ya iya dong, kan kita kan pakainya rentang waktunya besar gitu. Rentang waktunya beberapa bulan, kita mau profit besar, ini kita kasih ruang untuk dia bergerak juga gitu. Jadi beda dengan swing trading. Kalau swing trading, profit taking cepat, stop lossnya juga cepat gitu ya. Nah, ini perhatikan teman-teman. Sido muncul tadi turun dalam ya. Kalau dia perusahaan berfundamental bagus, justru malah kebalik nih, ini malah diborong nih, jadi dia naik di sini. Oke, jadi Sido muncul lebih buat investasi jangka panjang dan juga super trader, kita masih hold gitu. Tips yang kedua untuk minimalism trading adalah beli saham yang konfirmasi breakout dengan volume. Akhir-akhir ini saya belajar banyak dari market ya, Contohnya ini sebenarnya udah bagus banget kemarin ya. Breakoutnya dengan volume transaksi yang tinggi, jadi dia juga turunnya nggak terlalu ini banget ya. Tapi nih, coba perhatikan Sido ini juga dia breakoutnya dengan volume transaksi yang tinggi. Tips yang ketiga untuk minimalism trading adalah santai aja. Kalau ketinggalan atau harga naik, jangan dikejar. Terutama kalau marketnya lagi nggak bagus kayak gini. Jadi gambarnya kayak gini. Ini adalah ketika konsolidasi, kemudian naik tinggi. Misalkan kita bilang belinya di sini. Nah, market pas di sini kita beli, ternyata setelah di broadcast beli di M-Trade, kadang-kadang langsung naiknya kenceng. Karena orang-orang bereaksi di waktu yang sama, di timing yang sama. Kalau udah naik kayak gini, ini biarin aja, jangan dikejar. Kalau misalkan dia ada koreksi atau retrace, kayak BEST dan SIDO. Nah, ini BEST kita ada remind untuk beli lagi di 168 ya, sampai 178, dan SIDO ini dikasih retracement. Sido ini 750 sampai 770 di sini. Ini dikasih retracement. Nah, ini boleh beli kalau misalkan ketinggalan kereta. Jadi kalau ketinggalan kereta, belinya ketika retracement atau lebih bagus lagi sebenarnya ketika dia breakout dari resisten yang keduanya. Gitu. Oke. Santai aja kalau ketinggalan atau harga naik. Ini ada yang bilang SQMI naik kencang hari ini. Oke, aku coba bahas ya. Saham-saham kayak gini nih. Ini saham yang likuiditasnya juga susah sih ya. Ini likuiditasnya ini susah nih. Jadi jangan dikejar, udah biarin aja. Trendnya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Nomor satu sih sebenarnya kalau trading likuiditas ya, harga volume likuiditas.
Jangan terburu-buru menambah saham ketika market lagi kayak gini ya. Nah, kapan kita boleh nambah saham? Nambah saham ya ketika benar-benar ada yang bagus gitu. Jadi M-Trade terakhir juga nggak terlalu banyak rekomendasinya, kita agak-agak kurangin juga ya, karena kita lihat IHSG masih bisa turun. Terus kemudian jangan menyesali pembatasan risiko selama Anda sudah stop loss dengan benar. Stop loss dengan benar itu di bawah support. Stop loss dengan benar tuh contohnya kayak gini. Tadi ada yang bahas Medco, aku akan bahas Medco. Nah ini udah di bawah support nih. Ini di bawah support. Waktu itu kita ada stop loss. Enggak deh. Waktu itu kita jual malah sebelum dia turun. Sebelum dia turun karena right issue, ini kita ada jual di sini nih. Ya, jadi Medco waktu itu kita jual di sini. Anyway, kalau misalkan Anda cut loss di bawah garis merah ini, aku mau kasih contoh aja. Jangan menyesal karena cara cut loss Anda udah bener. Nah, cut loss yang salah adalah cut loss yang berada di, misalkan ini ya. Ini Anda beli di sini nih. Sido ini misalkan Anda beli di angka 800 gitu. Terus kemudian Anda cut loss di 775 atau 750. Nah, ini level cut loss-nya salah. Kenapa? Karena dia masih di atas area support gitu. Ya, jadi untuk cut loss itu harus disesuaikan secara matematikal dan secara teknikal. Secara teknikal itu di bawah support, kalau secara matematikal tidak melebihi batas maksimal toleransi resiko. Misalkan maksimal 10% ya, jangan melebihi 10%. Wah, tapi kalau ternyata ngejar harga gimana dong? Jarak dari stop loss ini sampai ke stop loss teknikal 10% lebih. Gimana caranya gitu? Caranya adalah kalau misalkan Anda ngejar ya, belinya udah telat, bisa belinya separuh aja. Jadi yang harusnya rugi 10% itu berarti kerugiannya cuma kalau dibandingkan dengan total portfolio kan 10% itu berarti 1% ya. Kalau separuh doang berarti 0,5%. Semoga paham. Jadi intinya kalau udah telat belinya separuh aja supaya resikonya juga jadi separuh gitu dibandingin dengan total portfolio. Nah, kalau misalkan bingung, aku kasih lihat ini nih. Teman-teman yang di Instagram lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube aku ada share screen. Ini udah kayak seminar aja nih. Ini aku ada bahas di SODV last week ya. Contoh modal trading, contoh modal yang masuk ke saham 100 juta, 80% investing, 20% trading, 20 juta di trading misalkan. Nah, tergantung Anda mau pilih berapa saham, misalkan 10 saham supaya bisa mencoba dengan baik gitu ya, tapi bukan terus langsung dipenuhin 10 saham. Kalau ada 10 saham yang potensial satu per satu baru dimasukin. Masing-masing saham misalkan 2 juta. Kalau YouTube live alamatnya apa? ellenmay.tv ya. YouTube live ellenmay.tv. Oke, aku lanjutin ya. Kalau misalkan Anda beli 10 saham, maksimal 10 saham dan satu sahamnya tuh 2 jutaan. Kalau rugi 10%, berarti kerugian satu saham 200.000. 200.000 itu 1% dari 20 juta gitu. 200.000 itu 1% dari 20 juta. Nah, kalau misalkan maksimal kerugian Anda udah set, aku maksimal kerugian aku mau ini deh 4 juta. Berarti Anda punya napas berapa kali? 20 kali cut loss dengan loss 10%. Tapi masa iya sih stop loss kok 10% terus? Enggak juga kan, kadang-kadang juga kurang dari itu gitu ya. Dan kalau misalkan Anda trading dengan modal 1 juta, masing-masing saham 1 juta dan maksimal 10 saham, berarti Anda cuma gunain 50% dari portfolio Anda. Kalau Anda rugi 10% ya, berarti satu kali kerugian itu 100.000, artinya 0,5% dari 20 juta. Napas Anda berapa? 40 kali. Anda cut loss. Nah, masa iya sih mau sampai 40 kali cut loss terus gitu, nggak ada cuannya gitu ya. Jadi ini probability yang sampai sejelek-jeleknya. Ini ilmu money management gitu. Dan loss juga nggak sampai 10%-an terus gitu, kadang-kadang cuma dikit aja. Jadi ini adalah cara yang tidak seksi, cara yang tidak menyenangkan, cara di mana orang-orang lebih suka kayak dikasih tahu saham yang besok naik apa. Oh, tadi ada saham apa aja tadi yang naik hari ini?
ada DEAL, TDPM, terus ada satu lagi FIRE gitu ya. Mungkin lebih senang kalau dikasih tahu saham yang naik dalam waktu sehari gitu, daripada diajarin risk management gitu. Jadi ilmu risk management ini ilmu yang nggak seksi dan orang-orang kadang-kadang males nontonin, males ngelihat angka tuh udah enak banget gitu. Nah, padahal yang paling penting di dalam minimalism trading, di dalam keberhasilan trading saham adalah dengan cara merencanakan. Anda mau pakai sistem tradingnya beli dengan robot, Anda mau swing trading, Anda mau super trader, Anda mau scalper atau apa, beli saham dengan perencanaan. Perencanaannya gimana? Satu, duit yang dimasukin di saham berapa? Itu harus siap untuk resikonya. Resikonya misalkan ya, itu 100 juta masuk saham, 80% untuk investasi, 20% beli buat trading. Maksimal kerugian berapa? Oh, dari 20 juta ini siap rugi misalkan 4 juta. Berarti kalau cut loss kena 4 juta berhenti gitu. Oke, misalkan beli 10 saham maksimal, masing-masing 2 juta. Ini kalau rugi, Anda masih punya napas 20 kali gitu. Dan 20 kali lebih. Kalau misalkan masing-masing saham 1 juta, Anda masih punya napas banyak gitu. Nah, itu aku jelasin di YouTube, detail banget. Yang teman-teman di Instagram mungkin kurang jelas, kelihatan kurang jelas, bisa langsung ke YouTube ellenmay.tv. Oke, BBRI tadi aku udah jelasin. Nah, belilah saham dengan perencanaan.